Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan bacaan ayat kita pada Quran surah Al-An'am, ya. Ya. Ayat yang ke-100 dan 101. Baca. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Itu dulu, 2 ayat. Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin itu sebagai sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasannya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banin wa banatin bighairi 'ilm subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan lillahi, bagi Allah, syuraka, sekutu-sekutu. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jin, sekutu-sekutu dari jin. Wa khalaqahum, padahal Allah yang menciptakan mereka. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi 'ilm, dan mereka kharaq itu sama dengan ikhtalaqa. Ikhtalaqa itu sesuatu yang kedustaan yang dibuat. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dalam ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya, ya. Mulai dari ayat innallaha faliqul habli wan nawa, sifat-sifat Allah, kemudian kekuasaan Allah Azza wa Jalla, gambaran-gambaran kekuasaannya, ya, bukti-bukti dan ayat-ayat, serta tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan langit, bumi, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya. Intinya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maha bisa berbuat, ya. Fa'alun lima yurid. Maha bisa melakukan apa yang Dia kehendaki dan Dia inginkan. Ya. Tapi bagi orang musyrik,
tanda-tanda yang begitu terang dan jelas itu sangat disayangkan tidak bermanfaat untuk mereka. Maka ayat yang sekarang kembali Allah menjelaskan kepada kita tentang tentang kejahilan atau kebodohan orang-orang musyrikin yang sudah digambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan jelas, tapi mereka masih juga tidak paham. Ya. Tidak sampai akal mereka ke situ. Maka Imam Asy-Syaukani mengatakan ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan hadzal kalam yatadammanu dzikra naw'in akhar min jahalatihim wa dhalalatihim. Jadi ayat ini di dalamnya mengandung jenis lain dari bentuk kebodohan dan kesesatan mereka. Jadi dalam ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang kejahilan atau kesesatan orang-orang musyrik. Jadi sebelum ayat innallaha faliqul habbi wan nawa itu, di situ kan bagaimana Allah menggambarkan kepada kita orang-orang musyrikin yang mengatakan waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban dan seterusnya. Jadi Allah menggambarkan kejahilan orang-orang musyrikin, kemudian Allah membantah kejahilan-kejahilan tersebut dengan mengemukakan tanda-tanda dan menjelaskan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam ayat innallaha falikul habbi wan nawa dan seterusnya. Kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ada kejahilan dalam bentuk yang lain yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Yang tentu kejahilan ini dijelaskan kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla agar kita tidak mengikutinya. Agar kita tidak meneladani kejahilan mereka itu. Jadi Allah ungkapkan, makanya Imam Asy-Syaukani mengatakan naun akhar min jahalatihim. Ada bentuk yang lain daripada kejahilan dan kesesatan mereka. Yaitu apa? Wa ja'alu lillahi syuraka. Jadi kalau di awalnya mereka tidak mengakui Allah sebagai penguasa atau Allah sebagai Tuhan. Dalam ayat-ayat sebelum innallaha falikul habbi wan nawa, Allah menjelaskan bahwa di antara kejahilan mereka adalah mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan atau mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam ayat ini ada bentuk lain daripada kesesatan mereka. Mereka mengakui adanya Allah dan Allah sebagai Tuhan, tapi mereka membuat juga Tuhan yang lain. Makanya disebutkan wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka menjadikan untuk Allah itu syuraka. Serikat, sekutu. Artinya ada sesuatu yang sepadan dengan Allah dalam pendapat mereka. Maka mereka disebut dengan musyrik. Dari kata ini, wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka menjadikan untuk Allah itu sekutu. Maka orang musyrik itu dia mengakui Allah tapi juga membuat sekutu untuk Allah. Maka disebut musyrik dari kata asyraka, yusyriku, yang mempersekutukan. Jadi bentuk kekufuran yang seperti yang kita sebut ada beberapa bentuk kekufuran. Pertama al-ilhad. Al-ilhad itu artinya orang yang memang betul-betul tidak mengakui adanya Tuhan. Kemudian ada al-kufr, mengingkari adanya Tuhan. Apa bedanya kufur dengan ilhad? Kalau ilhad itu sama sekali tidak mengakui. Kalau mengingkari, nah itu masuk di otak mereka tapi mereka ingkari. Kemudian ada asyirk. Kalau asyirk itu mereka mengakui tapi membuat sekutu untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau ilhad itu bahasa kita seperti ateis, orang ateis. Orang ateisme itu dia sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan. Mulhid.
Nah, ini bentuk kejahilan yang lain. Kalau kejahilan di ayat-ayat sebelumnya itu bentuknya al-kufr, mengingkari. Maka dhalalatihim. Wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka menjadikan untuk Allah Azza wa Jalla sekutu-sekutu. Al-jin. Sekutu-sekutu dari kalangan jin. Al-jin maf'ul awal. Wa syuraka al-maf'ul ats-tsani. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kedudukan dalam kalimatnya atau fungsi dalam kalimat kata al-jin itu adalah maf'ul awal. Ya, sedangkan syuraka wa ja'alu lillahi syuraka al-jin. Syuraka maf'ul tsani. Walaupun maf'ul tsaninya di depan. Maf'ul awalnya di belakang. Ya. Wa ja'alakum muluka wa ja'alat lahu malan mamdudan. Wa ajazal fara' an yakuna al-jinna badalan min syuraka wa mufassiran lahu. Wa ajazal kisai raf al-jin bimakna hum al-jin. Ya. Jadi kata al-jin disebutkan ada yang mengatakan fungsinya. Ya. Jadi kalimat itu dalam susunan atau dalam struktur kalimatnya. Ya. Al-jin itu ada yang mengatakan dia sebagai al-maf'ul al-awwal. Ya. Objek yang pertama. Artinya al-jin itu tidak pernah menjadikan dirinya sebagai sekutu Allah. Tapi manusia yang menjadikan. Ya. Jadi manusia yang menjadikan jin sebagai sekutu Allah. Paham ya? Ya. Jadi maf'ul dia. Jadi jin tidak pernah mengaku saya adalah Tuhan. Ya. Atau tidak pernah mendakwahkan bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Tapi manusia yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Nah, ini bentuk kekufuran yang lain, kejahilan yang lain. Ya. Mengapa al-jin dijadikan padanan Tuhan oleh orang-orang musyrikin? Ya. Karena mereka meyakini bahwa kekuatannya melebihi kekuatan manusia. Karena dia punya kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Jadi, bisa juga pendapat yang kedua mengatakan bahwa jin itu sebagai badal. Badal dari kata syuraka. Atau mufassir. Atau penjelasan dari kata syuraka. Wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka menjadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu yaitu jin. Jadi jin itu sebagai badal atau mufassir atau penjelasan dari kata syuraka. Jadi mereka menjadikan sekutu bagi Allah itu berupa atau berbentuk jin. Berbentuk jin. Bacaan yang ketiga dalam bacaan Al-Kisai, beliau membaca dengan al-jinnu, syuraka al-jinnu. Di situ kan tertulis kalau di mushaf kita syuraka al-jinna. Syuraka al-jinnu dalam bacaan yang lain artinya hum al-jinnu. Ya, hum berarti dia adalah khabar dari mubtada yang mahdzuf istilahnya dalam ketentuan ilmu struktur bahasanya. Ka'annahu qila man hum faqila al-jinnu. Wa birrafi qara'a Yazid bin Abi Qutayb wa Abu Hayyan. Wa quri'a bil jar ala idhafati syuraka'i ilal jinni lil bayan. Ya. Jadi ada beberapa cara membaca kata al-jin. Ya. Al-jinnu itu bisa dibaca dengan al-jinna dalam bacaan kita. Ada juga bacaan al-jinnu. Ada juga bacaan al-jinni. Ya. Secara struktur dalam bahasanya berbeda, namun dari sisi maknanya tidak jauh atau tidak berbeda. Ya. Maknanya annahum ja'alu syuraka alillahi fa'abaduhum kama abaduhu wa 'azzamuhum kama 'azzamuhu. Ya. Makna dari ayat potongan ayat itu secara
umum adalah mereka menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah atau padanan-padanan. Ya. Oh, bahasa kita saingan, ya, saingan-saingan. Jadi Allah itu menurut mereka punya ada saingannya. Ada Tuhan-Tuhan yang memiliki kekuatan yang sama dengan Allah. Dalam akidah mereka, orang-orang musyrikin. Dan mereka fa'abaduhum kama abadu. Maka mereka orang-orang musyrik itu menyembah sekutu-sekutu Allah itu seperti mereka menyembah Allah. Ya, jadi dari akidahnya mereka meyakini kekuatannya sama. Karena itu mereka mengibadahinya juga sama. Maka ada ibadah kepada matahari, ada ibadah kepada jin, ada ibadah. Karena mereka meyakini bahwa semua itu punya kekuatan-kekuatan supranatural, kekuatan-kekuatan gaib. Ya, bahasa agama kita kekuatan gaib, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, karena kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki oleh makhluk-makhluk itulah, ya, mereka menyamakannya dengan Tuhan. Ya. Nah, ini yang disebut dengan asyirk, mempersekutukan Allah. Ya. Wa 'azzamuhum kama 'azzamuh. Ya, jadi mereka beribadah kepada Tuhan, tapi juga beribadah kepada jin itu. Atau bahasa kita, ya, berhala lah. Ya. Karena berhala itu kan tidak harus berupa patung. Berhala itu dalam banyak bentuk. Setiap sembahan selain Allah namanya berhala. Ya. Ada berhala berupa matahari, seperti kisahnya Ratu Bilqis sebelum beriman. Ya. Ada berhala manusia, seperti Fir'aun, ya, mengaku sebagai Tuhan, dia berhala. Disembah oleh masyarakatnya. Ya, di berhala. Dan ada juga patung, dan sebagainya. Ya. Jadi, berhala-berhala tersebut disembah oleh orang-orang musyrik, di samping mereka menyembah juga kepada Allah. Ya. Makanya disebut musyrik. Mereka memadankan, menyamakan antara berhala dan Allah Azza wa Jalla, yang masing-masing bisa disembah, dan wa'azzamuhu, ya, dan mereka memuliakannya, mengagungkannya. Jadi pengagungan kepada berhala atau pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla, kalau dia masuk dalam ranah ibadah, maka tidak boleh. Ya. Karena itu Nabi SAW tidak mau dikultuskan. Ya. Karena kultus itu bisa menjadi pintu pengagungan. Ya. Pengagungan yang dalam ranah ibadah. Ya. Beda dengan pengagungan dalam ranah hormat. Atau menghargai. Nah, itu beda. Nah, kalau yang disebutkan di sini adalah pengagungan yang nilainya ibadah. Ya. Seperti orang yang menyembah berhala itu. Ya, mereka mengagungkan berhalanya karena mereka meyakini berhala itu Tuhan mereka. Ya. Yang punya kekuatan maha dahsyat, yang memberikan kepada mereka manfaat dan mudarat. Maka pengagungan yang seperti itu tidak dibolehkan. Ya, karena dia bisa masuk dalam kategori mempersekutukan Allah, atau dalam kategori syirik. Ya, jadi ada syirik ibadah, ada syirik ta'zim. Ya, ada syirik dalam kategori ibadah, ya, seperti sujud, ruku, dan lain sebagainya. Nah, itu kepada selain Allah tidak boleh. Begitu juga syirik ta'zim. Ya. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam hal pengagungan. Ya. Tapi pengagungannya itu dalam ranah keyakinan yang meyakini bahwa yang selain Allah itu bisa juga memberikan mudarat dan bisa juga memberikan manfaat. Nah, itu juga tidak boleh. Ya. Makanya ke dalam kategori kesyirikan.
Kemudian al-murad bil jin hahuna, apakah jin yang dimaksud itu jin makhluk jin itu atau siapa? Nah, kata-kata jin ini juga dalam perspektif Al-Qur'an ya, dia punya beberapa makna. Dia punya beberapa makna dari kata al-jin. Ya. Di sini disebutkan wal jinnu hahuna al-malaikah lijtinabihim ay istitarihim wa humul ladzina qalu al-malaikatu banatullah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan jin di sini bukan jin makhluk yang kita kenal sebagai jin, tapi yang dimaksud di sini adalah malaikat. Ya. Kenapa malaikat disebut jin? Lijtinabihim au istitarihim, karena kata jin itu sendiri ya, kata jin itu arti harfiahnya adalah sesuatu yang tidak terlihat ya, sesuatu yang tidak terlihat. Janna ya jinnu, maka bayi dalam perut disebut janin ya. Bayi dalam perut disebut janin. Kenapa? Karena tidak dilihat oleh mata kepala. Ya kan? Janin dalam bahasa Arabnya janin. Dan dijadikan bahasa Indonesia juga janin. Ya. Kalau bayi itu kan kalau dia sudah lahir namanya bayi. Kalau dalam perut namanya janin. Kenapa bayi dalam perut disebut janin? Dari kata jin. Ya. Apakah artinya tidak terlihat oleh mata? Nah, malaikat dalam ayat ini disebut sebagai jin karena dia tidak terlihat oleh mata, listitarihim, karena mata kita terhijab dari melihat jin, yang melihat malaikat. Dan memang ada sebuah sekte atau sekelompok manusia yang berkeyakinan bahwa al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikat itu adalah putri Allah dan mereka menyembah malaikat. Nah, ini kalau dalam film-film itu kan ada ya, yang disebut dengan peri, ibu peri katanya. Ya. Ibu peri bawa tongkat, ya. Digambarkan sebagai wanita cantik, punya sayap. Ya. Makanya ada istilah malaikat tak bersayap. Ada malaikat bersayap. Ya. Nah, kemudian dia bawa tongkat, kemudian dia putar-putar, celing. Nah, jadi apa yang diinginkan. Nah, itu namanya ibu peri. Itu berasal dari keyakinan sebenarnya itu. Keyakinan bahwa mereka itu adalah peri, itu anak Tuhan. Yang diberikan kekuatan oleh Tuhan yang melebihi kekuatan manusia. Sehingga dia bisa bisa membuat sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Nah, ini semuanya dari keyakinan-keyakinan istilahnya apa? Keyakinan berhalaisme, keyakinan berhala zaman jahiliyah tempo dulu. Ya, ada Hercules, ada apa semua. Nah, itu semuanya dipersekutukan itu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga al-jin. Ya. Karena pada saat Allah menurunkan ayat Al-Qur'an ini, ya, orang-orang Mekah itu juga menyembah berhalanya banyak kan? Banyak jenis berhalanya itu. Ada berhala yang dari batu, ya. Ada yang berhala dibuat dari kayu dan sebagainya. Dan bagi mereka itu masing-masing punya kekhususan sendiri. Ya. Bahkan ada kayu besar dan lain sebagainya. Ada Lata, Uzza dan macam-macam. Ya. Itu berasal dari keyakinan-keyakinan. Dan pada saat Al-Quran turun, mereka punya keyakinan seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya Tuhan yang bisa disembah, tapi juga yang lain ini bisa disembah juga. Ya. Dan bisa juga diagungkan dan seterusnya. Dan diantaranya adalah malaikat. Ya. Malaikat, salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla yang disembah. Ya. Sehingga ada istilahnya ibu peri dan lain sebagainya itu. Dalam akidah Islam itu tidak ada semua. Ya. Yang bisa membuat sesuatu itu cuma Allah Azza wa Jalla. Ya. Malaikat tidak bisa buat apa-apa. Ya. Malaikat tidak bisa berbuat
apa-apa tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Andaikan mereka bisa mengalahkan sesuatu seperti terjadi pada saat perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya, disebutkan dalam hadis-hadis atau dalam athar-athar para sahabat bahwa ada seperti orang yang berbaju putih tidak menginjak tanah, ya, dan seterusnya. Itu malaikat, kenapa? Karena mereka disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang menyuruh mereka untuk menolong nabinya. Jadi bukan atas kehendak atau keinginan mereka. Ya. Jadi Allah yang menyuruh. Kemudian ini makna yang pertama tentang jin, yaitu al-malaikah, yang mereka sebut sebagai banatullah, putri-putrinya Allah. Nah, ini juga keyakinan yang tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Wa qila nazalat fi zanadiqah alladziina qalu innallaha ta'ala wa iblis akhawan. Ya. Tafsiran kedua adalah ayat ini turun kepada orang-orang zindiq. Ya. Orang-orang zindiq yang dimaksud adalah mereka yang menganggap bahwa Allah Ta'ala dan iblis itu saudara. Ya. Fallahu khaliqun nasi wad dawab wa iblis khaliqul hayyati was-siba' wal aqarib. Jadi ada yang meyakini bahwa Allah dan iblis itu sama kedudukannya, sama-sama pencipta. Tapi Allah menciptakan manusia dan binatang, hewan-hewan yang dalam tanda kutip positif, yang punya makna positif. Sedangkan iblis ciptaannya adalah ular, binatang buas, dan kalajengking. Artinya binatang-binatang yang negatif, makhluk yang negatif. Jadi sebagian ada manusia yang meyakini pencipta yang baik itu sendiri, pencipta yang buruk sendiri. Jadi mereka menganggap Tuhan itu menciptakan yang baik, yang baik-baik. Sedangkan iblis menciptakan yang jelek-jelek, atau yang buruk-buruk. Nah, ini juga bagian dari yang disebutkan oleh ayat ini sebagai sesuatu yang merupakan kejahilan manusia. Ya. Syuraka al-jinna wa khalaqahu. Nah, ini adalah perkataan orang-orang Majusi. Fa innahum qalu lil alami sani'ani huma ar-rabb subhanahu wasyaitan. Ya. Jadi orang-orang Majus itu berkeyakinan bahwa alam semesta ini punya dua Rabb atau punya dua pencipta. Yaitu Ar-Rabbu subhanahu wa ta'ala dan Asy-Syaitan. Jadi syaitan juga pencipta dalam keyakinan orang Majusi. Makanya dalam keyakinan orang-orang yang jahiliyah, ya, mereka memberikan lambang-lambang yang buruk kepada pencipta. Seperti syaitan itu digambarkan dengan kepala kambing, ya, atau kepala domba yang tanduknya melingkar-lingkar ke atas, yang kemudian mengerikan bentuknya dan lain sebagainya. Itu bagi mereka itu simbol dari setan. Dan dalam keyakinan mereka, setan itu juga menciptakan hal-hal yang tidak baik. Wa hakadzal qailuna kullu khairin minan nur wa kullu syarrin minadh dhulmah. Ya. Nah, begitu juga ada kepercayaan yang lain yang menyatakan bahwa setiap kebaikan itu asalnya dari cahaya dan setiap keburukan datangnya dari kegelapan. Jadi ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Ini disebut sebagai wahumul manawiyah. Ya. Manawiyah itu bahasa kita ada nabi yang disebut nabi, orang yang menyebutnya sebagai nabi namanya Manu. Ya. Nabi Manu katanya. Ya, kalau kita membaca buku 100 tokoh di dunia itu, ya, di situ dicantumkan salah satu tokoh dunia adalah orang yang namanya Manu. Dan Manu ini yang membuat keyakinan tentang ada Tuhan terang
dan Tuhan kegelapan. Ya. Yang disebut manawiyah. Ya. Manuisme. Ya. Bahasa kita manuisme. Nah, ini semuanya masuk dalam kategori kesyirikan. Ya, masuk dalam kategori kesyirikan yang dibantah oleh ayat ini. Yang dibantah oleh Al-Quran. Ya. Jadi dalam Al-Quran, sesungguhnya yang menciptakan segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan hikmah-hikmah yang Dia ketahui. Ya. Makanya dalam ayat Allah mengatakan Allah yang menciptakan mereka, khalaqahum wama ya'malun. Jadi Allah yang menciptakan manusia, makhluk dan apa yang mereka perbuat. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khaliqu kulli syai'. Nah, dalam ayat-ayat terakhir, ujung ayatnya dikatakan khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'. Nah. Kemudian wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna ya. Wa khalaqahum. Ya. Wa khalaqahum. Wa khalaqahum dalam struktur kalimat atau dalam bahasa Arab disebut sebagai hal. Ya. Wa khalaqahum ini adalah hal. Jadi, padahal wa khalaqahum jumlah haliyah bitaqdiri qad. Ay wa qad alimu annallaha khalaqahum. Aw khalaqa ma ja'aluhu syuraka syarikan lillah. Wa khalaqahum padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka semua. Jadi manusia jahiliyah, manusia musyrik menjadikan makhluk sebagai padanan dari Allah, ya, sebagai sekutu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah yang menciptakan ini semua. Yang dianggap sekutu itu Allah menciptakan semua. Entah dia mau jin, mau malaikat, mau kegelapan, mau terang, ya, mau setan sekalipun, itu ciptaan Allah semua. Ya, ciptaan Allah semua. Ya, wa khalaqahum. Dan mereka itu semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qad alimu. Ya. Dan orang musyrik tahu itu. Ya, kata wa qad alimu annallaha khalaqahum. Dan orang musyrik tahu bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka disebut jahil. Ya, disebut jahiliyah. Ya. Karena mereka mengetahui sesuatu tapi mereka tidak mau mengimani, tidak mau meyakini bahwa itu salah. Ya. Jadi mereka tahu Allah menciptakan semuanya, tapi mereka tetap menjadikan ini sebagai sekutunya Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa alasannya? Nanti dalam ayat yang lain disebutkan apa alasan mereka ketika diajari untuk tidak bersekutu, mempersekutukan Allah. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Perantara antara kami dan Allah Azza wa Jalla. Ya, itu akidah mereka. Jadi menjadikan mereka sebagai perantara sehingga mereka menyembah ya, perantara tersebut. Dan akhirnya mereka menjadikan perantara dan Allah sejajar. Sepadan. Ya. Nah, ini disebut syuraka. Ya. Dan dari sini ada kata asyirk. Ya. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Ya. Wa kharaqu, ada yang membaca dengan wa kharaqu, ya, dengan tasydid. Ya. Wa kharraqu qara'a bit tasydid 'ala takfir. Li'anna al-musyrikina idda'u anna al-malaikata banatillah. Wan nasara idda'u 'ala anna al-masih ibnullah. Anna al-masiha ibnullah. Wal yahud idda'u anna Uzairan ibnullah. Fakathura dhalika fi kufrihim fashuddida al-fi'lu li mutabaqatil ma'na. Ya, jadi cara membaca kata kharaku, ya, ada beberapa cara membacanya.
Pertama, bacaan kita atau bacaan yang dari Hafs an Asim dibaca dengan kharaku, di mana tidak disebutkan dengan tasydid ra-nya. Tapi ada juga bacaan dengan ra, ya, yang bertasydid, maknanya lit takfir. Artinya banyak orang yang melakukan itu. Wa kharraku lahu, dan mereka dengan berbagai macam jenis orang-orang kesyirikan yang tadi kita sebutkan. Ya. Beliau memberikan contoh, di antaranya ada orang musyrik yang menjadikan malaikat sebagai putri Allah, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada bunda peri dan sebagainya. Kemudian An-Nasara, mereka mengklaim adalah Isa anak Allah. Orang Yahudi mengklaim Uzair sebagai anak Allah. Jadi kharraku, jadi mereka semuanya itu. Ya. Mereka semuanya. Dan yang lain-lain lagi. Ya. Fashuddida al-fi'lu lil mutabaqatil ma'na. Maka diberikan tasydid fi'ilnya, kata kerjanya itu kharra, itu diberikan tasydid supaya li mutabaqatil ma'na, untuk mensinkronkan dengan makna betapa banyaknya orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan klaim mereka masing-masing. Ya. Ada yang mengklaim malaikat, ada yang mengklaim matahari, ada yang mengklaim Isa, ada yang mengklaim Uzair, ya. Ada yang mengklaim jin, ya. Bahkan ada yang mengklaim setan juga sebagai pencipta, iblis juga sebagai pencipta. Jadi ini klaim-klaim yang dilakukan oleh manusia semua, ya. Yang dibantah oleh ayat ini karena semuanya itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'al baqun bit takhfif, ya, dan sebagian ulama membaca dengan takhfif, ya, dengan tidak mentasydid, ya, takhfif lawan dari tasydid, ya. Seperti bacaan yang ada di mushaf kita, kharaku itu pakai takhfif, ya, tidak ada tasydidnya, ya. Maknanya sama, ya. Cuma kalau pakai tasydid maknanya lebih banyak, ya. Tidak menafikan, tapi menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Atau lebih banyak bentuknya. Ya, lebih banyak bentuk manusia mempersekutukan Allah. Ya, ada yang bentuknya malaikat, ada yang bentuknya setan, ada iblis, ada manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa quriya harrafu minat tahrif, ay zawwaru. Ya. Ada yang membaca dengan harrafu. Ya. Qafnya diganti dengan fa. Ya. Harrafu wa harrafu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Jadi bacanya pakai harf tahrif artinya menyelewengkan. Ya. Kenapa bisa beda antara qaf dan fa? Ya. Maknanya tidak jauh beda. Mereka menyelewengkan, ya, menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa harrafu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Dan mereka menganggap, ya, bahwa Allah itu punya anak perempuan dan punya anak laki-laki. Ya. Dari kata tahrif au zawwaru, mereka simpangkan atau mereka selewengkan. Ya. Makna kharraku ikhtalaku ifta'alu wa kadzabu. Ikhtalaqal ifka wa ikhtaraqahu wa kharraqahu. Au asluhu min kharqis syauq min kharqis thawbi idza syaqqahu. Ai ishtaqau lahu banin wa banat. Artinya mereka menganggap atau mengklaim bahwa Allah itu punya putra dan punya putri. Ya. Punya putra dan punya putri. Jadi orang mempersekutukan Allah itu ada yang menganggap Allah punya putra, ada yang menganggap Allah punya putri. Ya. Dan mereka menjadikan putra dan putri Allah ini sejajar dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian akhirnya mereka mengatakan bahwa putra dan putri Allah ini ya Allah juga. Ya. Jadi gitu. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin. Muta'alliqun bi mahdhuf wa huwa hal. Ai kainina bighairi ilm. Bal qalu dzalika ala jahlin khalis. Ya. Kenapa dikasih kalimat bighairi ilm? Ya.
Karena itu semuanya ikhtilaq. Semuanya adalah iftira, ya, kedustaan. Ya. Makanya argumentasi-argumentasi orang yang membuat seperti itu tidak bisa diterima oleh akal. Ya. Semakin dicerna semakin bingung. Ya kan? Semakin dicerna semakin bingung. Penjelasannya makin beragam dan semakin jauh. Ya. Makin tersesat. Waliyadzubillahi min dzalik. Karena itu sesuatu yang tidak didasarkan ilmu. Ya. Tidak didasarkan ilmu artinya tidak didasarkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada wahyunya itu. Itu semua hanya hasil argumentasi manusia yang tidak berdasarkan wahyu. Maka hasil argumentasi manusia yang tidak berdasarkan wahyu itu pasti akan membingungkan. Ya, pasti akan membingungkan manusia sendiri. Ya. Banyak konsep-konsep tentang ketuhanan. Ya, itu kan banyak yang membingungkan. Ya. Banyak yang membingungkan. Sampai-sampai akhirnya orang mengakui itu kebingungannya itu. Tapi kenapa mereka tetap di situ? Karena enak katanya. Ya, jadi mereka tidak mau mengakui Islam karena merasa Islam itu berat. Ya. Walaupun secara logika mereka akui Islam itu paling pas dengan logika manusia. Tuhan itu cuma satu, yang Maha Esa, tidak berbilang, tidak beranak, tidak diperanakkan. Ya. Tidak ada yang sesuatu yang sama dengan dia, tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang sepadan. Ya. Dia Maha segala-galanya. Ya. Dan dia yang paling berhak untuk disembah. Ya. Itu tauhid. Dan kalau diakui itu, maka konsekuensinya kalau mengakui berarti beriman. Dan kalau orang beriman berarti harus ikut aturan Allah. Dan aturan Allah itu berat. Ya, dalam perspektif sebagian orang. Ya. Bayangkan saya sholat tiap hari 5 kali. Ya. 5 kali sehari semalam. Dan tidak boleh bolong. Ya kan? Orang yang mukmin dan muslim yang benar, tidak boleh bolong dia punya sholat. Tidak boleh hari ini sholat, besok tidak, lusa sholat lagi, baru sholat lagi. Tidak lagi. Tidak boleh. Kalau orang muslim itu kan tiap hari sejak dia balik, dia tidak boleh tinggalkan itu sholat. Ya. Itu bagi sebagian orang, ya berat. Ya. Malam-malam, maghrib-maghrib, subuh-subuh lagi. Subuh-subuh pas dingin. Musim dingin. Ya. Zuhur, musim panas. Basontong air tidak boleh. Ya. Nah itu, jadi secara logika, ya, logika tentang ada Tuhan selain Allah itu akan terus membingungkan. Ya. Tidak akan mendapatkan titik temu. Semakin dijelaskan, semakin jauh dia. Ya. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ya. Jadi segala sesuatu yang berasal bukan dari Allah Azza wa Jalla, maka akan memunculkan ikhtilaf katsir. Ya, memunculkan perdebatan yang tidak berujung, yang semakin lama semakin membingungkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bi ghairi ilm. Kemudian Allah mengatakan, ya, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci dia Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi Allah Azza wa Jalla dari apa-apa yang mereka sifati tersebut. Ya, jadi setelah Allah menjelaskan akidah-akidah mereka, ujung ayatnya Allah meng-cut lagi bahasa kita. Ya, bahasa kita di-cut lagi itu kejahilan mereka itu. Subhanahu, maha suci dia. Ya. Subhanahu, maha suci dia. Kita sucikan dia dari segala sesuatu yang akidah-akidah tadi itu. Ya, bagi kita orang beriman, kita harus mensucikan Allah dari punya anak, punya putra, dari punya putri, dari punya istri, dari pokoknya tidak ada. Ya. Allah itu berdiri sendirinya. Ya. Wahdaniyah. Ya. Dia Esa. Qul huwallahu ahad. Ya. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak diperanakkan dan tidak beranak. Ya. Dan tidak ada yang sama serupa dengan laisa kamitslihi syai'. Pokoknya tidak ada. Dia satu-satunya. Ya. Yang maha kuasa. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka klaim, apa yang mereka sifati.
Wa makna subhanahu taqaddama dzikruhu. Ya, taqaddama dzikru di kata subhanah ini pertama muncul di Quran surah Al-Baqarah dan itu sudah dijelaskan. Subhana dari kata usabbihu, ya. Usabbihuhu subhana. Ya, saya mensucikannya dengan kesucian, sesuci-sucinya. Ya. Sesuci-sucinya dari berbagai macam bentuk sekutu. Ya, dari berbagai macam bentuk kesetaraan dan kesepadanan. Jadi tidak ada yang setara, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang sama dan semisal ya, dengan Allah Azza wa Jalla. Ta'ala dia taba'ada wartafa'a an qaulihimul batil alladhi wasafuhu bihi. Ya. Jadi Allah Maha tinggi dan Maha jauh dari sifat-sifat yang mereka sebutkan itu. Ya. Yang sifat-sifat mereka sebutkan, di mana Allah punya anak dan Allah punya sekutu, ya, punya putra, punya putri. Ya. Itu semuanya sangat jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jadi pendapat-pendapat seperti itu atau akidah seperti itu sangat jauh dari akidah yang benar. Ya. Dan bagi kita orang beriman, itu yang namanya tauhid, ya, kita harus jauhkan semua sifat-sifat atau anggapan-anggapan atau keyakinan-keyakinan seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan Allah punya anak, baik itu putra atau putri, ya. Allah punya padanan, ya. Allah punya saudara, ya. Seperti sebagian tadi mengatakan bahwa Allah dan iblis itu akhawan, ya, dua saudara. Ya. Kita tidak boleh mengatakan Allah punya saudara, Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya putra putri, itu tidak boleh. Ya, karena itu bertentangan dengan tauhid. Ya, jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah satu-satunya, ya, yang maha berkuasa dan satu-satunya yang bisa disembah. Itulah yang terwujud dalam kalimat syahadat kita, la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang bisa disembah selain Allah, yang berhak disembah selain Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Nah, ini ayat yang pertama yang bisa kita baca pada saat ini. Dan sudah salat Isya. Kita azan dulu sedikit karena masih ada satu ayat. Azan dulu.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Ya. Kita selesaikan ayat ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in fa'buduh wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Badi'us samawat. Yang menciptakan langit dan bumi. Ay khaliquhu, ay mubdi'uhu. Ya, subhanahu. Jadi setelah kita sucikan Allah Azza wa Jalla, ya, dari segala sifat-sifat yang diklaim oleh manusia tadi, orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, setelah kita mensucikannya, maka kita harus meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menjadi badi'. Ya, badi' itu artinya yang menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Disebut badi'. Orang yang menciptakan, bukan orang. Ya. Kalau orang itu menciptakan pasti ada contoh. Tapi badi' itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang dia menciptakan makhluk-makhluk itu tanpa ada prototipe sebelumnya. Tidak ada contoh, tidak ada misal. Dia ciptakan memang dari awal. Ya. Makanya disebut badi'. As-samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi sebelum diciptakan tidak ada makhluk yang seperti langit dan bumi. Tidak ada contoh langit dan bumi, tidak ada. Sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, karena semuanya hadits. Ya, semuanya itu hudus. Hudus artinya semuanya baru. Semuanya baru. Diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, kalau pencipta yang seperti itu sifatnya badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu walad. Ya. Bagaimana mungkin dia punya anak? Ya. Karena anak-anak yang diklaim sebagai anak Allah itu ciptaan Allah semua. Ya. Entah dia malaikat, entah dia Isa, entah dia Uzair, ya. Semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam akidah kita Nabi Isa itu manusia. Ya. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, begitu juga Maryam, ya. Uzair juga demikian. Semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan anna yakunu lahu walad. Ini istifham ingkari namanya. Istifham lil ingkar. Ya, pertanyaan yang tujuannya mengingkari. Bagaimana mungkin? Ya, mengingkari bahwa Allah itu punya anak. Ya. Wa kaifa wa huwa khaliqus samawati wal ardh wa kaifa yakunul walad wa huwa min jumlati makhluqatihi wa kaifa yattakhidhu ma yakhluquhu walad. Dan bagaimana mungkin Allah menjadikan ciptaannya sebagai putranya, sebagai anaknya, sebagai putrinya. Bagi yang mengatakan malaikat itu putri Allah. Malaikat itu ciptaan Allah, tidak mungkin jadi putrinya Allah. Karena memang Allah tidak berputri, ya, tidak berputra. Ya. Walam takun lahu sahibah. Jadi bagaimana mungkin dia punya anak, sementara dia tidak punya istri. Ya. Siapa istrinya Allah? Tidak. Ya. Ya, kecuali dalam akidah dewa-dewa itu ada istrinya itu dewa-dewa. Ya, makanya disebut kesyirikan. Ya. Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Ya. Kenapa disebutkan walam takun lahu sahibah ini sebagai penegasan bahwa Allah itu tidak punya anak. Karena kalau tidak punya istri, bagaimana mungkin punya anak? Ya. Istihalatul walad li'adami as-sahibah. Was-sahibah idza lam tujad istahala wujudul walad. Istri kalau tidak punya, ya, maka tidak mungkin punya anak. Ya. Makanya orang yang belum misalnya orang yang belum punya istri tidak boleh mengklaim ini anak saya. Ya. Karena dia belum punya istri. Ya. Tidak bisa menganggap orang lain sebagai anaknya. Ya. Nah, begitulah cara pendekatan memahaminya. Allah mengatakan, bagaimana mungkin Allah itu punya anak kalau istri aja dia tidak punya. Siapa yang jadi istrinya Allah? Tidak ada. Karena kalau dia beristri berarti bukan Allah. Jadi bukan Tuhan dia kalau dia beristri. Dia bukan Tuhan. Jadi makhluk jadinya. Ya. Apalagi kalau dia punya anak. Makhluk jadinya. Dan Allah maha suci dari itu semua. Ya. Makanya Allah tidak beristri, tidak beranak. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Khaliqu kulli syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah kembali menegaskan anna yakunu lahu walad khaliqu kulli syai'. Dialah yang menciptakan segala sesuatu itu. Wa khalaqa kulla syai'. Wa khalaqa kulla syai'. Ya. Jadi yang dianggap anak Allah itu diciptakan oleh Allah. Yang diklaim manusia sebagai anak Allah, sebagai putra atau putri Allah, itu oleh Allah dikatakan itu bukan. Itu semua ciptaanku, kata Allah Azza wa Jalla. Wa khalaqa kulla syai'. Ya. Jadi semuanya ciptaanku, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan anakku, bukan putraku, bukan putriku, bukan istriku, apalagi teman, apalagi saudara, tidak. Ya. Semuanya adalah ciptaan Allah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia dengan segala sesuatu itu alim, maha mengetahui, maha melihat, maha tahu segala-galanya. Ya. Karena dialah yang ciptakan. Ya. Langit bumi, isinya, manusia, makhluk, malaikat, dia semua yang ciptakan. Makanya dia tahu semua. Ya. Dan dia sudah tegaskan bahwa itu bukan sekutu untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ketika Allah menyuruh dan memerintahkan Nabi untuk mengajak manusia menyembah Allah Azza wa Jalla, ya, semua para nabi dan para rasul, ya, sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya, ya, mereka mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Ya. Karena dialah yang paling berhak untuk disembah. Dan yang lain itu tidak berhak mendapatkan ibadah kita. Mau dia malaikat, jin, apalagi iblis, setan dan seterusnya. Ya. Tidak bisa disembah. Inilah inti dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca ini, dan semoga ayat ini menguatkan ketauhidan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.